Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang kedua di LPTK Universitas Siak Kuala Banda Aceh. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang PPL saya di SMP Negeri 3. Dan seperti apa PPL saya di sini, mari tonton video ini. Selamat pagi. Sepertinya kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, silakan Niko, dipersilakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan Tuhan. Berdoa mulai. Hari ini kira-kira siapa yang hadir? 2 orang, Pak. Dua orang. Maksudnya 2 orang yang tidak hadir. Ya, Pak. Oke. Keterangannya bagaimana? Yang satunya sakit, satu izin. Yang sakit ini kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas dan bergabung kepada kita semua. Amin. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Oke, silakan. Pidato. Siapa yang masih ingat metode-metode dalam pidato? Siapa yang masih ingat? Ayo, angkat tangan. Boleh angkat tangan, tapi jangan angkat kaki. Oke, silakan. Ada metode hafalan, metode naskah. Metode hafalan. Selanjutnya metode naskah. Sekarang ini materi selanjutnya adalah tentang cerpen ya. Silakan dilihat semua di depan. Kompetensi dasar 3.5 yaitu identifikasi unsur membangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran, maksudnya tujuan pembelajaran ini itu yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini ya. Ada 2, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik teks cerita pendek yang ditonton dengan tepat dan jelas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita pendek yang ditonton dengan tepat. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang cerpen? Ayo. Siapa? Oke, Presia. Cerpen adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Oke, jadi cerpen itu melukiskan suatu kejadian tentang manusia secara ringkas dan jelas. Jadi cerpen ini ibarat suatu kejadian yang nyata ya. Tapi cerpen ini bisa dibuat supaya cerpen ini kelihatan cantik, kelihatan indah ya, kelihatan menarik. Jadi tentu ada namanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa, beberapa manfaat membaca cerpen itu. Siapa kira-kira yang bisa memberikan manfaat membaca cerpen? Ayo, siapa? Angkat tangan. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, jadi harus mental ya. Karena kalian ini baru belajar. Salah benar tidak jadi masalah. Oke, siapa? Niko bisa? Ya, Pak. Oke, silakan. Media hiburan dan tidak jenuh, menambah inspirasi bagi pembaca, menambah pengetahuan, mengubah pola pikir.
Oke, itu manfaat cerpen ya. Jadi cerpen itu salah satu bentuk media hiburan ya. Nah, bisa juga nanti ke depannya bisa jadi penulis terkenal ya. Jadi penulis terkenal. Jadi sastrawan, sastrawati ya. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang kita bahas sebelumnya, unsur-unsur intrinsik ya. Sebenarnya di dalam karya sastra atau cerpen ada dua unsur pembangun cerita ya. Ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan kedua unsur itu? Coba. Siapa namanya? Pelik. Oke, silakan Pelik. Terbagi menjadi dua itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, beri tepuk tangan pada temannya. Oke. Jadi yang mau kita bahas di sini unsur intrinsik ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang unsur intrinsik dari tema? Ayo, siapa? Oke, silakan. Aura. Tema merupakan gagasan dasar umum. Tema merupakan gagasan umum, ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Aura. Jadi tema itu merupakan gagasan umum, ide ya, ide pokok, sehingga terbentuk suatu cerita ya. Dari dasar tema itu bisa kita buat cerita. Kemudian latar ya, latar. Siapa yang paham apa yang dimaksud latar? Ayo siapa? Yaitu latar adalah tempat ya, tempat suatu kejadian, suatu cerita terjadi ya. Latar terbagi berapa? Tiga. Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Kata temannya latar itu terbagi tiga. Coba siapa? Ayo silakan orang. Yang pertama latar lokasi atau tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kita ini di posisinya di mana sekarang? Sekolah. Di sekolah. Berarti latarnya di sekolah. Sekarang pagi atau sore atau siang atau malam? Pagi. Nah itu termasuk latar waktu, bagus sekali. Latar suasana. Suasananya gimana? Hah? Belajar. Suasananya belajar. Suasananya menegangkan atau menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Kalau Bapak lihat menegangkan. Saya lihat ini tegang semua. Berarti suasananya menegangkan. Menegangkan. Tapi ada tadi temannya menyenangkan. Ayo kita buat suasananya menyenangkan. Oke, kita lanjut. Plot atau alur. Alur itu terbagi dua ya. Ada terbagi tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran atau gabungan. Alur maju siapa yang bisa memberikan penjelasan? Jadi alur maju itu alur yang menceritakan dari masa sekarang ke masa yang akan datang, itu alur maju. Kalau alur mundur, masa sekarang ke masa lalu. Kalian pernah kecil? Pernah kan? Pernah semua, termasuk Bapak ini pernah kecil, ya pernah menangis, pernah ditinggal sama temannya sendiri, pernah? Atau ditinggal sama siapa ya? Bilangnya sama kakaknya atau teman dekatnya ditinggal di suatu tempat ya. Nah itu bisa dijadikan sebuah cerpen.
pada masa ini. Nah, itu menggunakan alur mundur ya. Jadi intinya kalau kita menceritakan masa lalu itu alur mundur. Kalau kita menceritakan masa sekarang ke masa yang akan datang itu alur maju. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti paham semua sudah ya? Oke, sekarang kita tentang menentukan unsur ya, unsur intrinsik dalam cerita. Nah, sekarang bisa membentuk kelompok ya. Bagaimana cara bentuk kelompok? Kelompok yang kemarin aja ya. Nah, sekarang silakan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Bapak bagikan KPD ya. Satu dari anggota kelompok kalian mempresentasikan, kemudian yang lainnya boleh menanggapi ya. Video tentang abad sejati. Jadi nanti Bapak ini putar berulang-ulang ya. Dan silakan tentukan unsur cerita tersebut. Inilah video cerpennya ya. Bisa lihat tadi siapa tokohnya, tentu sudah ada gambaran kan? Bapak juga akan menilai ya, bagaimana kerjasamanya yang baik. Ada yang bertanyakan? Di sini ada namanya, ada tulisannya unsur kelompok satu. Silakan berdiri. Kelompok tiga, siapa perwakilannya? Oke, Dimas silakan maju. Selamat pagi. Izinkan saya mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen atau unsur pembangun cerpen. Jadi seperti yang kita ketahui tadi kita sudah menonton sebuah video cerita pendek tentang persahabatan. Cerita pendek memiliki unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Dari video tadi, kami mendapatkan bahwa unsur intrinsik yang pertama tokoh, yaitu Ajis berwatak tidak setia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, sudah semua ya. Sampai di sini ada tanggapan dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga tentang hasil presentasi dari temannya. Kalau ada silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan pelajaran ini. Gimana? Ada? Tidak ada. Karena Bapak juga lihat ya, presentasinya ini hampir semua sama jawabannya ya. Sama semua jawabannya. Berarti itu artinya kalian sudah paham cara menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita ya. Dan sekarang ini kita tutup dengan membagikan instrumen refleksi. Apakah maksudnya instrumen refleksi ini kalian menilai Bapak hari ini tentang pembelajaran yang diberikan. Oke, pertanyaan berikutnya menentukan unsur-unsur cerpen dan bukti dari cerita tersebut ya. Dan jangan lupa belajar di rumah, apapun materinya silakan diulang-ulangi di rumah ya supaya lebih paham lagi, karena di sekolah itu terbatas ya. Pertemuan kita ini terbatas untuk memberikan materi. Jadi silakan mengulang-ulangi materinya di rumah, cari referensi yang lain, apakah di Google, apakah di buku perpustakaan ya. Ya, paham?
Silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini,